Main di kandang, MU dibantai Ipul. Resmi, winger setan merah ke Chelsea. Rashford dan guru barunya. Gelandang MU ini resmi ke Napoli. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans setan merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Full time, United kalah telak 3-0 oleh Liverpool. Skuad besutan Arne Slot dengan mudah mencuri 3 poin atas skuad asuhan Erik ten Hag di Old Trafford, setelah mereka mencetak gol melalui brace Luis Diaz dan sebuah gol dari Mohamed Salah. Sementara United mencetak sebiji gol pun merasa kesulitan. Fun fact, di laga ini Casemiro telah melakukan lebih banyak kesalahan yang menyebabkan gol lawan dibandingkan pemain outfield Premier League lainnya pada tahun 2024. Resmi, Manuel Ugarte ke Manchester United. Kesepakatan dicapai antar klub setelah persyaratan pribadi disepakati pada bulan Juli. Biaya sebesar 50 juta euro ditambah biaya tambahan 10 juta euro. Ugarte akan melakukan perjalanan ke Manchester. Manuel Ugarte telah berhasil menyelesaikan bagian utama pemeriksaan medis Manchester United di Carrington. United dan PSG akan menandatangani semua dokumen hari ini untuk kesepakatan 50 juta euro plus 10 juta euro. Sementara itu resmi, Jadon Sancho ke Chelsea, kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli sudah disepakati antar klub. Kesepakatan lain antara lain, kewajiban Chelsea untuk membeli Jadon Sancho adalah di bawah 40 juta pound. Atau menurut Mike Keegan kewajiban Chelsea untuk membeli Jadon Sancho sekitar 20 juta pound sampai 25 juta pound. Gelandang MU, Scott McTominay resmi ke Napoli, kesepakatan transfer sebesar 30 juta euro plus klausul penjualan. Manchester United telah mengizinkan Scott melakukan perjalanan untuk tes medis dan penandatanganan kontrak. Sementara itu dilansir Gianluca Di Marzio, perekrutan Billy Gilmour dari Napoli tidak akan mengesampingkan kemungkinan kedatangan Scott McTominay di bursa kali ini. Jamie Carragher tentang Cole Palmer yang dirumorkan musim depan pindah ke United. Suatu hal baru saja terlintas di benak saya, jika Chelsea kembali menjalani musim yang buruk di musim ini, maka Cole Palmer mungkin bisa mempertimbangkan pindah klub. Kita tahu bahwa Manchester United punya masalah serius di sektor sayap kanan mereka. Sementara dia merupakan fans berat Manchester United bukan? Jadi saya rasa dalam 12 bulan ke depan Manchester United mungkin bisa mencoba untuk merekrutnya. Saya pribadi merasa transfer Cole Palmer ke Manchester United bisa terjadi. Kita harus menerima kenyataan bahwa kombinasi Mason Mount dan Bruno Fernandes tidak dapat bekerja secara efektif. Entah Erik ten Hag memainkan Mount atau Bruno, tetapi upaya untuk memasukkan mereka berdua ke dalam starting 11 yang sama selalu gagal, dan mungkin tidak akan pernah berhasil. Tim tersebut kurang seimbang saat mereka bersama di lapangan, karena gaya permainan mereka cenderung berbenturan daripada saling melengkapi. Mount selalu bermain lebih baik saat tidak bermain bersama Bruno Fernandes. Meskipun dapat dimengerti bahwa Erik ten Hag menginginkan kombinasi ini berhasil karena kualitas masing-masing pemain, kekompakan di antara mereka tidak ada. Semakin Erik ten Hag memaksakan pasangan ini, semakin besar pula gangguan terhadap aliran dan efektivitas pasukan secara keseluruhan. Mungkin sudah saatnya mempertimbangkan untuk merotasi mereka daripada memulainya bersamaan, guna memastikan bahwa tim mempertahankan keseimbangan dan koherensi yang diperlukan selama pertandingan. Mewakili semua orang ketika saya mengatakan kita perlu melego Mason Mount dan memberikan nomor ikonik 7 kepada Alejandro Garnacho, tidak ada cara lain untuk mengatasi kekacauan ini. Sementara itu dilansir dari Fabrizio Romano, Hannibal Mejbri meninggalkan Manchester United ke Burnley dengan status transfer permanen. Burnley telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Hannibal dengan pinjaman plus opsi permanen. Tes medis direncanakan hari ini. Performa Rashford yang tidak kunjung membaik dan Garnacho yang sering bermain sebagai sayap kanan
Apakah akan jadi alasan United mendatangkan Raheem Sterling yang merupakan seorang sayap kiri? By the way, pada tahun 2019 lalu dalam sebuah wawancara dengan The Mirror, Sterling mengaku kalau dia adalah fans Manchester United dan dia pernah mendukung langsung Manchester United di final FA Cup di tahun 2007. United kabarnya telah membuka pembicaraan mengenai kesepakatan untuk Raheem Sterling tetapi hanya akan maju dalam pertukaran Jadon Sancho dengan persyaratan mereka sendiri. Dan Ashworth sedang berdialog dengan Chelsea hari ini mengenai paket yang akan membuat Jadon Sancho dan Raheem Sterling bergerak ke arah yang berlawanan. Kesepakatan Sancho dan Sterling bisa mengarah ke opsi di mana Chelsea akan membayar sejumlah uang plus Sterling. Tetapi Sterling jelas harus mengurangi jumlah gajinya jika bergabung dengan United. Bagaimana menurut kalian kesepakatan ini guys? Lanjutkan atau tinggalkan? Sementara itu dari Belanda, Ajax kabarnya tidak mampu mendatangkan Eriksen, sedangkan Lindelof sulit untuk dijual karena cedera. Setelah kepergian Mason Greenwood, sayap kanan terbaik United adalah Garnacho yang di mana posisi aslinya adalah sayap kiri. Jika Garnacho bermain sebagai sayap kiri maka Amad Diallo adalah pilihan terbaik untuk mengisi sayap kanan. United telah menginvestasikan uang untuk seorang sayap kanan namun beberapa tahun terakhir pemain akademi yang berhasil mengisi posisi tersebut, namun belum ada yang benar-benar bisa menjadi andalan untuk mengisi posisi tersebut. Mungkin yang mendekati adalah Greenwood namun takdir berkata lain. Saat ini dia sudah menjadi andalan Marseille dengan 3 gol dalam 2 laga. Sementara itu, belum lama ini, Marcus Rashford telah meminta sesi latihan ekstra dengan Ruud van Nistelrooy agar ia bisa kembali tajam lagi. Rashford benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki performanya. Ia sampai-sampai meminta bantuan Van Nistelrooy untuk memperbaiki performanya. Sesi latihan ekstra antara Van Nistelrooy dan Rashford itu sudah digelar sejak beberapa hari yang lalu. Dalam sesi tersebut, Nistelrooy menganalisa permainan dan pergerakan Rashford. Dari situ, ia memberikan masukan-masukan terkait aspek apa yang perlu diperbaiki sang penyerang. Rashford dilaporkan sangat antusias dengan sesi latihan ekstra ini. Ia mendengarkan dengan seksama masukan-masukan dari sang pelatih dan ia mencoba untuk mengaplikasikannya di dalam permainannya. Darren Bent tentang mendesak Erik ten Hag untuk mencadangkan Marcus Rashford melawan Liverpool dan memulai Alejandro Garnacho sebagai starter. Ya, Garnacho harus bermain sejak awal. Jika itu berarti Rashford harus dicadangkan, biarlah. Saya akan memilih Garnacho, Amad dan Zirkzee sebagai 3 pemain depan yang akan maju. Erik ten Hag hanya bisa melindungi Rashford dalam jangka waktu yang pendek, memberinya peluang meskipun penampilannya buruk. Apa yang telah dilakukan Rashford untuk mendapatkan tempatnya di atas Garnacho? Garnacho haus gol, langsung, dan selalu memberikan kualitas. Tidak ada alasan bagi Rashford untuk mengunggulinya. Saya ingin sekali memahami alasan Ten Hag, tetapi saya tidak dapat melihatnya. Saat ini, Rashford menempati posisi yang dapat diisi oleh pemain muda yang bersemangat. Kapan terakhir kali Manchester United merekrut pemain sayap yang bagus yang masuk ke dalam tim dan langsung tampil gemilang? Ini adalah pertanyaan yang mungkin membuat banyak penggemar bingung. Saya rasa Anda tidak dapat mengingatnya, atau mungkin tidak. Faktanya, Manchester United telah berjuang untuk menemukan pemain sayap yang konsisten dan berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir. Menurut saya, hal terbaik bagi Manchester United adalah membangun apa yang sudah mereka miliki dan fokus mengembangkan bakat yang ada. Jika mereka dapat menambah 1 penyerang berkualitas lagi ke dalam skuad, itu bisa menjadi tambahan yang bagus. Namun, mengejar pemain sayap yang mungkin tidak memenuhi harapan bukanlah jalan ke depan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sementara itu dari London, Chelsea sebenarnya telah menawarkan Carney Chukwuemeka sebagai bagian dari negosiasi untuk Jadon Sancho tetapi Manchester United tidak mungkin menerimanya sebagai bagian dari kesepakatan, karena United sama sekali tidak berniat menampung sang pemain. Dan Ashworth tentang perekrutan Manuel Ugarte. Mendatangkan Manuel Ugarte adalah salah satu tujuan utama kami. Dia adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Kualitas, pengalaman, dan semangatnya akan menjadi aset besar.
Kami menantikan dampak positif yang akan dia berikan di lapangan dan di ruang ganti. Sementara itu respon Manuel Ugarte setelah resmi ke MU. Sungguh perasaan yang luar biasa bisa bergabung dengan klub sebesar ini yang dikagumi di seluruh dunia. Proyek yang diberitahukan oleh direktur kepada saya sangatlah menarik. Manchester United adalah klub yang ambisius dan saya adalah pemain yang ambisius. Semangat para penggemar adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya dan saya tahu betapa luar biasanya para penggemar Manchester United. Saya tidak sabar untuk merasakan pengalaman di Old Trafford. Sementara itu resmi, Sonny Aljofree telah bergabung dengan Accrington Stanley dengan status pinjaman untuk musim 2024. Erik ten Hag tentang persaingan dengan Liverpool. Kami benar-benar tak sabar untuk bersaing dengan mereka. Kami punya skuad yang bagus, kami bisa mengeluarkan tim yang bagus. Kami harus meningkatkan kemampuan, kami punya pemain baru yang harus diintegrasikan. Kami tak sabar untuk pertandingan ini. Kami harus membangun, dan kami harus tampil untuk membawa kami ke level yang lebih tinggi. Kami melakukan ini dengan transfer tetapi juga dengan mendatangkan pemain akademi ke dalam tim. Kami masih dalam tahap transisi. Kami memiliki pemain muda, pemain akademi, dan sekarang kami harus membangun tim untuk masa depan. Awal karir Arne Slot di Liverpool, para pemain, kemitraan, hubungan dalam tim itu sangat jelas, dan ia mewarisi itu dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, saya telah melihat beberapa hal yang telah ia bawa. (31 Agustus 2004), Manchester United secara resmi memperkenalkan pemain baru mereka, Wayne Rooney yang digayat dari Everton dengan mahar senilai 27 juta pound, menjadi salah satu bocah Inggris paling mahal di masanya. Wayne Rooney memulai karirnya bersama United dengan sensasional. Ia mencatatkan hat-trick ke gawang Fenerbahce di ajang Champions League dan mengakhiri musim dengan torehan 17 gol di musim perdananya di Manchester. Rooney memperkuat United selama 13 musim, mencatatkan 253 gol dalam 559 penampilan resmi, menjadi pemain ke-6 dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah United dan pencetak gol terbanyak United sepanjang sejarah klub. 31 Agustus 2015, Manchester United secara resmi memperkenalkan pemain baru mereka, Anthony Martial yang digayat dari klub Perancis, AS Monaco dengan mahar senilai 36 juta pound. Manchester United dengan senang hati mengumumkan bahwa Anthony Martial telah menyelesaikan transfernya dari AS Monaco. Anthony bergabung dengan kontrak 4 tahun dengan opsi 1 tahun tambahan. Saya selalu ingin bermain di Premier League dan bisa bergabung dengan klub terbesar di dunia seperti Manchester United adalah mimpi setiap pemain muda. Saya tak sabar bertemu dengan rekan-rekan setim baru saya di sini. Saya memiliki ambisi yang kuat untuk sukses dengan klub ini.